Ya, Sobat Muslim kembali lagi dalam program Bebas Utang. Kita sudah sampai di segmen terakhir di kesempatan kali ini. Masih ada beberapa menit ya. Bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi saya gantung ya di segmen berikutnya, sebelumnya. Ini terkait misalnya, oke kita fokus nih mau menaikkan omset. Sementara kan biasanya kalau untuk naikkan omset seperti yang tadi Bapak Abu sampaikan, seperti dari segi marketingnya ditingkatkan dan lain-lainnya, biasanya kan butuh modal tambahan ataupun butuh modal yang besar. Sementara kan kita nggak mungkin mau nambah hutang lagi nih, posisinya hutang kita udah banyak gitu. Nah, ada tips atau pengalaman yang bisa dibagikan kepada sahabat keluarga muslim dari Pak Abdul dulu? Pak Ali nih Pak yang mau Ali silakan menyampaikan ya. satu ilmu. Alhamdulillah nih saya setelah belajar di masyarakat Tanpa Riba ini, baru 2 hari yang lalu mengulang kembali ilmu BIMIM namanya. B Master Marketing in Selling. Oke. Ternyata dalam mengembangkan bisnis tidak selamanya modal yang harus ditambah. Tapi bagaimana kemampuan kita. Kan selama ini kemampuan kita kan hanya berdasarkan rata-rata. Jadi kemampuan itu harus dinaikkan. Jadi di situ dipelajarin dan saya sudah terapkan bagaimana kita harus tahu, ini kan produk kita, kalau saya kan perumahan, properti. Itu ada istilah namanya ITM. ITM itu Ideal Target Market. Siapa sih yang benar membutuhkan produk kita? Sehingga kalau kita sudah bisa memetakan, kalau kita ada istilah A, B, C, D jenis konsumen itu kan, yang A ini konsumennya asik, dia tidak istilahnya dia sangat tertarik dan biasanya tidak cerewet. Kalau yang B ini konsumen yang baik, yang 2 ini harus kita rawat. Kalau yang C ini biasanya yang cerewet, yang D ya udah dada kita tinggalin aja ini. Jadi kita harus fokus yang 2 ini saja, karena kalau ini kita fokuskan kita repot kan gitu. Jadi di ilmu ini kita harus bisa memetakan siapa sih yang sebenarnya konsumen kita. Setelah kita tahu bahwa konsumen kita katakan si A dan si B, kita sangat mudah. Cukup kita membuat mereka itu nyaman terhadap produk kita, mereka itu tidak menawar lagi. Itu otomatis itu. Dia merasa senang. Yang kedua, kita harus benar-benar produk kita itu harus benar-benar punya nilai tambah, value kita keluar. Karena kalau produk kita sama dengan yang lain, otomatis mereka kompetitor kita. Cuman kalau produk kita benar-benar punya value yang sangat luar biasa dan terutama value itu sangat dibutuhkan oleh si consumer ini, itu otomatis mereka tidak ada pilihan lain kecuali ke kita. Oke, jadi memang dibutuhkan skill di sini ya. Jadi bukan berarti ketika kita memutuskan untuk memulai sebuah usaha, bukan hanya sebatas kemampuan ataupun kemauan aja, tetapi ternyata skill-skill lain juga harus kita kuasai ya, Pak ya, dari marketingnya, bagaimana tekniknya juga bisa membidik pasar yang tepat. Karena ini tadi kembali lagi kepada modal kita gitu, nggak perlu harus mengeluarkan modal lagi, bahkan ya dengan skill kita bisa mengelola dengan baik marketingnya, tahu siapa yang menjadi sasaran kita, ini insya Allah juga bisa membuat usaha menjadi lebih baik. Bapak ada tambahan? Jadi saya teringat tentang kisah Abdurrahman bin Auf ketika Muhajirin Ansor ya. Abdurrahman bin Auf ditawari oleh sahabat Ansor waktu itu mau membagikan hartanya sebagai modal, kemudian istrinya juga mau diberikan ke Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Tunjukkan saja padaku pasar yang bagus. Pasar lah, di mana pasar? Nah, sahabat juga memikirkan, jadi pasar yang mana nih yang cocok untuk Abdurrahman bin Auf? Jadi sama-sama hebat ini, ya kan? Yang memberitahu juga hebat, harus mengetahui kira-kira pasar mana nih yang cocok untuk Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf juga setelah ditunjukkan, dia membeli ini, menjual dengan harga kredit lebih murah, cash lebih mahal. Gimana maksudnya? Dia beli misalnya minyak samin, harganya 10 dinar, tapi bayarnya tunda. Nah, kemudian setelah dia dapat produknya, udah dia miliki, dia jual dengan harga 12 dinar. Cash. Yang 10 dinar dia bayar, kan begitu, untung 2 dinar. Nah, begitulah selanjutnya sampai dia bisa memberikan, kalau nggak salah saya, mahar sebesar kurma. Itu dia, ya, kisahnya. Jadi, yang penting bukan kita harus punya modal, tapi bagaimana kita lebih kreatif
untuk mengembangkan usaha kita. Oke. Itu dia. Oke. Baik, ini waktu kita sangat singkat sekali di segmen terakhir kali ini, sahabat muslim, dan saya tentunya untuk menutup kesempatan kali ini akan meminta kesimpulan soal tema kita di kesempatan kali ini, siang merasa terhina malam dan merasa gelisah di malam hari. Dari Pak Abu terlebih dahulu, singkat Pak kesimpulannya. Saya rasa itulah, kita harus pintar, cerdas kelola uang. Kemudian stop hutang. Setiap segmen, setiap episode saya harus stop uang. Stop utang maksudnya, bukan stop uang. Kalau uang, harta itu khair kata Allah ya, yang baik. Jadi stop utang, jangan ada lagi riba. Kemudian kita harus pintar-pintar cara mengelola uang, harus cerdas dan selalu menambah ilmu, menuntut ilmu hingga kita bisa mengelola bisnis kita dengan baik. Ya, dari Pak Ali tambahannya kesimpulan Pak singkat. Kalau saya sih berpikir kan gini, karena sudah pengalaman masa lalu kan. Jadi ke depan memang saya pribadi sih kita harus meniru Rasulullah kan gitu. Rasulullah bagaimana cara berdagang. Kita diajarin bagaimana harus jujur kan gitu. Kan Rasulullah seperti itu. Bagaimana menjadi pedagang yang disukai kan gitu. Rasulullah juga seperti itu. Kita coba terapkan dalam diri kita, baik dalam teman-teman untuk menerapkan ilmu Rasulullah ini, insya Allah ini sangat luar biasa. Selain itu kita harus meningkatkan ilmu juga. Kita tetap harus belajar. Kan selama ini yang kita pikirkan di bawah perut saja nih. Ini hanya istilahnya untuk keperluan makan. Sementara untuk pengetahuan sering kita lalaikan. Kita sangat perlu bagaimana meningkatkan kapasitas kita supaya kita bisa lebih mampu untuk menyelesaikan utang-utang kita dan menaikkan omset kita. Oke, Masya Allah sekali ya. Pada kesempatan kali ini, sahabat muslim, banyak sekali ilmu yang bisa kita terima. Bagaimana kita bisa harus mengelola semuanya dengan baik, keuangan, kemudian cara melunasi hutang dengan baik, tips yang dibagikan Pak Ali tadi, kemudian bagaimana juga kita bisa bagi para pengusaha ataupun entrepreneur begitu ya, untuk bisa meningkatkan omset, tidak mesti harus dari modal yang besar dan juga harus terbebas dari hutang. Dan sudah di penghujung acara di kesempatan kali ini, saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Pak Ali, kemudian Pak Abu juga. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya Pak Abu ya di setiap episode kedepannya. Dan sahabat muslim, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Tetap saksikan program-program Salam TV lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.